Selamat siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, saya Stefani Duyangraini dari SD Negeri 2 Mataram. Saya Dian Caka Pradipta SPD dari SLB Negeri 3 Mataram. Saya Samsul Hairi dari SD 30 Cakra Negara Kota Mataram. Saya Bayrika Elmayanti dari SDN 6 Cakra Negara Kota Mataram. Kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Samsul? alhamdulillah baik. Kemudian bagaimana kabarnya juga Bu? Ya. Alhamdulillah, Pak, saya juga baik. Pak, hari ini kita akan melakukan proses coaching dengan Bu Kanias. Ya, Bu. Ya. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu, boleh Pak? Tentu boleh. Ya. Nanti pada saat coaching antara Pak Samsul dengan Bu Lisa, antara Pak Samsul dengan Bu Pani, akan saya amati ya Pak ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu kemudian apakah Pak Samsul sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati seperti apa respon dari jawaban coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan proses observasi ini Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Pak? Oh, tentu boleh Bu. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Kemudian yang pertama ya, tentang kehadiran penuh yang perlu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Pak, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih ingin Bapak kembangkan atau ingin Bapak observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Ya. Baik, berarti ada 2 yang ingin Bapak kembangkan ya, yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, begitu yang ingin saya kembangkan. Ya. Nah, kira-kira nih Pak,
indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan ya, melihat ya, apakah coaching sudah bisa menerapkan sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dikembangkan. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu Pak ya? Ya, begitu Bu. Ya. Baik Pak Samsul, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Pak Samsul melakukan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching dengan Ibu Fani selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, baik dia. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Pak Samsul untuk melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Fani. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Sehat dan semangat Bu Fani? Puji Tuhan kabar saya baik, namun saya kurang bersemangat siang hari ini Pak Guru. Pak Guru sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok bisa nggak semangat? Gimana ceritanya nih Bu? Ya, Pak Guru, ada permasalahan sedikit dalam pembelajaran di kelas saya. Oleh sebab itu saya minta waktu Pak Guru untuk berdiskusi pada siang hari ini. Oh begitu. Ngomong-ngomong nih, Bu Fani mau obrolin dengan saya siang ini apa? Begini Pak Guru, saya ingin berdiskusi. Saya merasa bingung karena pembelajaran di kelas saya ini berupa pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Menurut saya itu kurang antusias dan tidak bersemangat. Nah, saat saya melakukan tes formatif, hasilnya rendah Pak Guru. Oh begitu Guru ya. Jadi merasa murid-muridnya tidak fokus, tidak semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia ya Guru ya? Iya Pak Guru, jadi saya rasakan kenapa sih murid saya ini dia tidak fokus, tidak antusias dalam proses pembelajarannya, sehingga nilai mereka itu menjadi rendah. Oke Bu Guru, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya, saya ingin mendapatkan apa nih dari ya Bu Guru ini kira-kira. Dari diskusi ini harapannya saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, sehingga saya dapat mengatasi permasalahan di kelas dan juga murid-murid saya itu kembali mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, berarti mencari ya solusi supaya murid-murid lebih fokus dan antusias pada pelajaran itu, dan supaya nilainya lebih baik itu Guru ya. Ya Pak Guru, supaya murid-murid saya itu dapat memahami materi, dan saat saya mengajar kemarin juga saya sudah menggunakan PowerPoint dan juga memberikan contoh-contoh bagaimana teks prosedur, langkah-langkahnya. Namun saya melihat murid saya itu merasa bosan dan tidak fokus, itu yang menyebabkan nilainya menjadi rendah. Jadi anak-anak yang yang kurang fokus dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa menurut Guru? Menurut saya anak-anak yang fokus dan antusias dalam memahami materi, dia dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan juga anak-anak itu tahu jelas bagaimana jenis-jenis teks prosedur itu dan langkah-langkah dari teks prosedur. Oke Guru, jadi kalau idealnya Guru, murid yang fokus dan antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Guru tadi ya? Ya, seperti itu idealnya Pak. Oke, kalau murid-murid di level itu kita bilang poin levelnya 10 gitu, terus anak-anak yang tidak fokus ya, tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1 Guru ya,
nilai murid-murid di kelasnya Bu Guru berada pada level berapa? Setelah saya amati, murid-murid saya itu berada pada level 5 Pak Guru. Karena memang ada beberapa murid yang sudah memahami materi, namun ada juga yang belum paham akan materi tersebut, sehingga saya dapat mengatakan kalau murid saya itu masih berada pada level 5. Jadi Bu Guru berada di level 5 ya, untuk memahami ya, bisa fokus, antusias dan memahami ya kira-kira materi ya. Apakah ada kemungkinan Bu Gurunya, kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Guru? Ya mungkin bisa Pak Guru, untuk memahami materinya itu dia ke level 10, tapi untuk fokus dan antusiasnya itu masih di level 8 seperti itu. Jadi semuanya mungkin butuh proses ya Pak Guru ya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Untuk level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya. Menurut Bu Guru nih, yang bisa Bu Guru untuk membantu murid-murid Bu Guru yang di kelas 5 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias gitu. Ya. Baik ya. Ya, jadi saya masih bingung Pak Guru, tapi saya sempat terpikirkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai yang sudah pernah saya pelajari di program Guru Penggerak itu Pak Guru. Baik, Bu Guru dengan idenya ya, sekalian mengimplementasikan ya kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Coba rencana aksinya bagaimana Bu Guru kira-kira? Ya, di awal semester kemarin kan saya sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif kepada anak-anak mengenai kebutuhan belajarnya. Jadi saya melakukan pemetaan mengenai gaya belajarnya. Nah dari hasil itu saya dapatkan yaitu ada beberapa anak yang gaya belajarnya visual, terus auditori dan kinestetik. Nah, dalam hal itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan produk seperti itu. Wah bagus itu Bu Guru ya. Lalu bagaimana nih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ya dalam materi teks prosedur tadi Bu? Oke, mungkin seperti ini Pak Guru untuk rencana aksi saya. Untuk diferensiasi konten dan prosesnya itu saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda untuk anak-anak saya. Nah, dan untuk misalnya gaya belajar kinestetik itu saya menyiapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan serta langkah-langkahnya. Dan untuk gaya belajar auditori saya menyiapkan teks bacaan, setelah itu lembar wawancara untuk mereka. Dan untuk gaya belajar dari visual itu saya menyiapkan video-video tentang teks prosedur. Nah setelah itu saya melakukan penilaian saya menugaskan anak-anak itu untuk membuat teks prosedur sesuai dengan gaya yang belajar masing-masing, itu dalam bentuk video, terus habis itu poster maupun komik seperti itu. Wah menarik Bu Guru ya. Menurut Ibu Guru, ukuran keberhasilan rencana aksi ini kira-kira? Untuk ukuran keberhasilannya, untuk murid-murid saya bisa jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu, saya melakukan penilaiannya tidak monoton untuk menjawab soal-soal, tetapi dengan kreativitasnya mereka sesuai gaya belajarnya mereka masing-masing dapat membuat suatu produk seperti itu. Baik, Bu Guru ya, apakah menurut Bu Guru ya ada kendala dalam menerapkan rencana aksi? Nah, untuk kendalanya mungkin dalam hal waktu dalam penyiapan materi, terus modul, bahan ajar.
Setelah itu LKPD dan segala macam Pak Guru ya. Dan juga saya juga membutuhkan rekan untuk sebagai narasumbernya dalam wawancara nanti. Ya, kira-kira Bu Guru ini berapa lama ini ya untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan gitu? Kira-kira waktunya 2 atau sampai 3 hari Pak Guru dalam menyiapkan semuanya. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan menyiapkan itu, Guru? Ya, saya meminta bantuan dari rekan sejawat paralel saya bernama Dea itu dalam menyiapkan pembelajaran itu, dan juga saya meminta beliau sebagai narasumber untuk kegiatan wawancara nanti. Nah, kira-kira kapan Bu Guru akan bisa diterapkan? Rencananya saya akan terapkan di depan Pak, hari Senin sesuai dengan jadwal pelajaran bahasa Indonesia. Baik Bu Guru, nih kita sudah ngobrol panjang ya, apa yang kira-kira Bu Guru dapatkan dari obrolan kita ini. Ya, awalnya kan saya bingung Pak bagaimana tentang masalah yang saya alami di kelas. Nah, setelah kita diskusi, saya menemukan solusi kalau saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak mengenai materi teks prosedur, dan harapannya nanti dari rencana tersebut dapat memberikan perubahan kepada anak-anak dengan hasil yang lebih baik lagi. Ya, baik Bu Guru ya, ini sudah bisa menemukan solusinya ya. Nah, tetap semangat Bu Guru. Ya, semoga tetap sehat Bu Guru. Ya, amin. Terima kasih. Nah, kalau butuh ya support atau kita sharing-sharing ya, jangan lupa hubungi saya nanti Bu Guru ya. Ya, terima kasih Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sama-sama Bu Guru. Baik Pak Samsul, tadi sudah melaksanakan coaching bersama Fani, apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Dia berjalan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Samsul. Baik Bu Dia, siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Samsul sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan apa yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan. Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga Bapak sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching, serta aksi nyata yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus dan hadir penuh. Bapak sudah mendengarkan aktif, dan Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang ingin sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan guru lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta ya, supaya saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi
di sekolah. Baik Pak, luar biasa sekali Bapak. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses selalu. Terima kasih Bapak Samsul hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bapak, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Guru, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pani. Gimana kabarnya Bu Dian siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Pani. Gimana kabar Bu Pani hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu Dian. Oh ya Bu Dian, hari ini Bu Dian akan melakukan proses coachingnya Iya. kepada Bu Dika. Ya benar Bu. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang akan saya obrolkan dulu dengan Bu Dian ya. Ya, iya Bu Pani. Oke, nanti pada saat kegiatan coaching ini antara coach Bu Dian dan coachingnya Bu Ika itu saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apa langkah-langkah coaching yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Dian ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan mengenai kata kuncinya seperti itu, dan saya juga dapat mengetahui apakah ada respon dari coaching itu sendiri atas pertanyaan-pertanyaan. Dan juga jangan lupa Bu Dian dalam proses ini Bu Dian memahami prinsip-prinsip coaching itu sendiri, diantaranya kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Nah, sebelum langsung melakukan proses observasi, kemudian ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan, apakah boleh? Tentu saja boleh Bu Pani. Ya, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentunya pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu Pani ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik. Berarti Bu Dian ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu mendengar aktif, setelah itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga kesadaran penuh seperti itu. Iya, lebih spesifiknya saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu Pani, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya berikan, yaitu berikan. Oke. Nah, kira-kira Bu Dian indikator ketercapaian dan tujuan dalam pengembangan yang ingin Bu Dian lakukan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya saya akan melakukan apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu saat coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya, dan juga menghadapinya. Setelah itu dia dapat membuat rencana aksinya seperti itu. Iya, benar Bu Pani, benar. Ya. Baik Bu Dian, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Dian melakukan proses coaching kepada Bu Dika, dan nanti setelah proses coaching ini kita kembali ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Bu Pani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Bu Ika? Alhamdulillah saya baik. Bu Dian apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong, ada yang perlu dibicarakan hari ini Bu Ika? Iya, ini loh Bu Dian, saya pengen cerita sharing-sharing gitulah Bu Dian. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Mau cerita apa nih Bu Ika?
begini loh Bu Dian, sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah nih terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya Bu Dian. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa saya yang tidak bisa calistung. Jadi hal inilah yang menjadikan saya takut takut karena siswa saya takut terhadap pelajaran matematika. Saya takutnya nanti bila murid saya takut terhadap pelajaran matematika akan berdampak terhadap nilainya seperti itu Bu Dian. Jadi menurut Bu Ika, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini sehingga nilainya kurang dan bisa dibawa KKN? Kenapa ya Bu ya? Nah begini kan Bu Dian, pada saat mengajar itu saya biasanya menggunakan sistem mengajar klasikal. Misalnya saya hanya memberi penjelasan terhadap murid saya tanpa menggunakan media pembelajaran yang konkret. Padahal mengingat usia kelas 1 tersebut, untuk cepat memahami pelajaran ya harus menggunakan media konkret seperti itu Bu Dian. Oke Bu Ika, karena waktu ngobrol kita pendek, Bu Ika ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita? Saya sih berharapnya Bu Dian ya, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saat ini saya hadapi. Saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya supaya murid saya bisa menyukai dan tidak takut lagi terhadap mata pelajaran matematika seperti itu Bu Dian. Oke, berarti mencari solusi ya supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu Ika, boleh tanya nih Bu Ika, saat mengajar Ibu Ika memakai media dan metode apa saja? Kalau boleh jujur nih Bu Dian ya, untuk saat ini saya sih seperti omongan saya di awal Bu Dian, saya masih menggunakan cara mengajar klasikal di mana saya hanya menjelaskan materi kepada murid saya, kemudian murid saya mendengarkan dan belajar menggunakan buku paket yang dipinjam dari sekolah. Oke Bu Ika, matematikanya materi apa ya Bu? Untuk saat ini karena kita masih di semester awal ya Bu, baru beberapa bulan masuk sekolah, masih belajar menulis bilangan 1 sampai 10, kemudian menuliskan lambang bilangan. Oh begitu ya Bu, baik Bu. Bu Ika, menurut Bu Ika nih, anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa ya? Menurut saya, siswa yang paham terhadap materi pembelajaran itu adalah siswa yang antusias dan bisa berfokus pada saat mengikuti pembelajaran. Lalu siswa saya itu bisa memahami materi bilangan 1 sampai 10 dan menuliskan lambang bilangannya dengan benar. Oke, jadi begitu ya Bu. Kalau idealnya, murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti Ibu jelaskan Bu Ika tadi ya? Idealnya seperti itu Bu Dian. Oke, kalau murid-murid ada di level itu ketika bilangan poin levelnya 10 begitu, terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami di level 1, menurut Bu Ika nih, murid-murid di kelas Ibu Ika itu berada di level berapa? Menurut pengamatan saya sih selama mengajar matematika di kelas 1 ini Bu Dian ya, meskipun hitungannya ada beberapa siswa saya yang sudah memahami materi, sudah bisa menulis bilangan 1 sampai 10, sudah bisa menulis lambang bilangannya, tapi karena lebih banyak di siswa saya yang belum memahami materi, jadi bisa dikatakan levelnya kalau menggunakan skala 1 sampai 10 sih siswa saya berada di level 5 sih Bu Dian. Oke, menurut Ibu Ika, murid-murid Bu Ika tadi berada di level 5 ya. Untuk menyukai dan memahami materi, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Ika ini berada di level 10 Bu Ika? Kalau saya lihat Bu ya, karena saya sebagai wali kelas yang mendampingi murid saya setiap hari, kalau saya lihat saya nggak muluk-muluk sih. Kalau dari skala 1 sampai 10 terlalu banyak Bu. Seenggaknya dari siswa saya yang satu kelas yang jumlahnya 32 ini, ya saya berharap 80%-nya atau 90% menguasai. Jadi
Kalau menggunakan rating ya saya berharap bisa sampai ke 8 Bu Dian. Oh iya, berarti bisa di level 7 dan di level 7 dari 10 ya Bu Ika. Menurut Bu Ika nih, apa yang bisa Bu Ika lakukan untuk membantu murid-murid Bu Ika di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pembelajaran matematika? Begini Bu Dian ya, seperti yang saya bilang di awal, mengingat usia anak-anak kelas 1 yang rentang usianya 6 sampai 7 sekian lah ya. Untuk memahami materi memang dibutuhkan menggunakan media konkret, selain itu menggunakan media pembelajaran yang menarik, karena terus terang saya pernah terapkan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Saya mengemas materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran, ternyata itu berhasil. Siswa saya sangat antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin untuk pembelajaran matematika, untuk menulis bilangan dan lambang bilangan ini saya akan coba menerapkan seperti itu kemudian. Jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira ke depannya apa yang akan Ibu Ika lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan membuat video pembelajaran dengan memasukkan tokoh-tokoh kartun, kemudian suaranya akan saya rekam dari suara saya sendiri, istilah sekarang dubbing mungkin Bu ya. Itu yang akan saya lakukan untuk mengemas materi pembelajaran bilangan 1 sampai 10 tadi. Wah, ide bagus loh Bu Ika, bisa membuat video sebagus itu Bu Ika. Ya Bu Dian, tentunya ya dalam membuat media pembelajaran, baik itu LKPD atau video pembelajaran, saya pastinya tidak bisa melakukan semuanya sendiri Bu Dian. Saya di sini akan berkolaborasi, kebetulan kelas saya paralel, kemudian saya kebetulan di kelas 1A, kemudian ada rekan saya Bu Sri di 1B. Mungkin nanti saya akan sharing dengan beliau bagaimana caranya membuat media pembelajaran atau video pembelajaran yang menarik, sehingga murid saya bisa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Wah, bagus tuh Bu Ika. Menurut Bu Ika, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Kalau untuk keberhasilan sih saya tidak mulu-mulu Bu Dian, yang penting siswa saya antusias dan semangat pada saat mengikuti pembelajaran. Intinya dia suka aja, tidak takut terhadap pembelajaran, otomatis nanti akan berpengaruh pada hasil pembelajaran. Rencananya sudah baik nih Bu Ika. Apakah menurut Bu Ika akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini ke depannya menurut Ibu? Menurut saya sih kendalanya pasti di waktu Bu ya, karena mengingat membuat video pembelajaran itu tidak bisa instan, tidak bisa waktu sehari 2 hari, mungkin akan butuh waktu yang lumayan panjang. Tapi target saya bisa selesai dalam waktu 5 hari mungkin Bu. Seperti itu saya akan memaksimalkan penggunaan waktu supaya video pembelajaran yang akan saya buat bisa cepat rampung seperti itu. Oke Bu Ika, adakah seseorang yang mungkin membantu Bu Ika untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya butuh bantuan dari rekan sejawat saya. Jadi saya akan melakukan kolaborasi dengan teman di kelas 1 lebih. Baik, kira-kira kapan nih bisa menerapkannya di kelas? Karena dalam membuat video itu kan tidak bisa instan Bu ya. Saya mungkin membutuhkan waktu 5 harian lah. Sekarang hari Senin, insya Allah mungkin Senin depan bisa sudah saya terapkan di kelas. Baik Bu Ika, semoga nanti dengan ide-ide yang Ibu Ika sampaikan, anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10. Ya Alhamdulillah Bu ya, harapan saya juga begitu. Saya juga merasa sangat senang bisa ngobrol sama Bu Dian. Jadinya saya sedikit tercerahkan, saya bisa menemukan solusi yang tadinya saya mumet, bingung, mesti bercerita dengan siapa. Setidaknya setelah saya ngobrol dengan Bu Dian, dari pertanyaan pemantik yang Bu Dian berikan, jadinya saya termotivasi atau saya
memunculkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan saya selesaikan di kelas. Amin amin. Pasti meningkat Bu. Oke Bu Ika, good luck ya, semoga nanti berhasil dalam penerapannya. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya juga ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya. Iya, terima kasih juga Bu Dian sudah mau mendengarkan kesah saya. Ditunggu ya cerita baik saya. Sama-sama Bu Ika, terima kasih. Sama-sama. Baik Bu Dian, tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Ika. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Fani. Nah, setelah melakukan observasi, kemudian ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Dian. Baik Bu Fani, siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching bersama Bu Ika terkait indikator pencapaian yang Bu Dian inginkan? Tadi selama melakukan coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, Bu Dian sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur kita sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan. Bu Dian tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tentang tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan kepada coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching itu untuk membuat rencana aksi, dan juga kemudian sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching itu sendiri untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan kemudian saat mendengarkan secara aktif kepada coachingnya, dan juga fokus kehadiran penuhnya sudah muncul, dan juga kemudian sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, untuk depannya nih Bu Dian, kompetensi apa yang akan Bu Dian kembangkan setelah melakukan proses coaching itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi. Baik Bu Dian, luar biasa ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih, Bu sudah Dian. melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Dan saya akhiri pada kesempatan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Fani, selamat siang. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang juga Pak Guru. Bagaimana kabarnya Bu Ika siang ini? Alhamdulillah Pak Guru baik. Guru apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ika. Hari ini ya akan melakukan proses coaching dengan Bu Dian ya. Iya, betul sekali Pak Guru. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu, Bu Ika. Jadi, boleh Pak Guru? Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Ika dengan coach yaitu Bu Dian akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Ika sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban yang disampaikan
sesuai dengan pertanyaan yang Bu Ika sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Ika, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Bu Ika, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh? Itu boleh Pak Guru. Untuk yang pertama, potensi apa yang Bu Ika kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Guru, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching itu sendiri. Misalnya tentang kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan jawabannya. Nanti dari jawabannya tersebut akan ada kata kunci yang akan saya buat menjadi pertanyaan pemantik seperti itu. Baik, Bu Ika ingin mengembangkan ya 3 kompetensi itu, ya arti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik ya yang ingin Bu Ika kembangkan atau ingin Ibu observasi? Baik Pak Guru, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaches. Baik, berarti ada 2 yang Ibu ingin dikembangkan ya, lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu. Ya, kompetensi itu yang ingin saya kembangkan Pak Guru. Nah, kira-kira nih, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa sih Bu? Indikator ketercapaian yang saya ingin kembangkan di sini adalah apakah coach bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Baik Bu, jadi indikator keterampilan adalah saat uji sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi ya sebagai solusi, begitu ya Bu Ika? Ya, betul seperti itu Pak Guru. Baik Bu Ika, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Ika melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Bu Ika sudah selesai, ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ika. Baik Pak Guru. Silakan Bu Ika melakukan proses coachingnya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Tapi kalau saya perhatikan ya Bu Dian, mohon maaf sebelumnya, sepertinya Bu Dian ini hari ini kurang ceria nih, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kira-kira ada yang dipikirkan atau bagaimana Bu Dian? Iya Bu Ika, gini, saya di kelas itu ada masalah dengan siswa saya, yaitu Ali Janto. Baik Bu Dian. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, mumpung ada waktu luang, ini masih jam istirahat, bisa? Bisa. Baik. Apa yang ingin Bu Dian ceritakan? Saya kan di kelas itu ada 3 siswa Bu. Jadi dari 3 siswa ini mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi yang saya kewalahan pada satu siswa yaitu Ali Janto. Kekurangan seperti apa ya kira-kira Bu Dian yang dimiliki oleh murid? Kalau Ali Janto ini pada dasarnya dia pintar, bisa baca, bisa tulis. Cuman dia belum bisa fokus dan sangat mengganggu teman-temannya di kelas. Jadi dia punya keterbatasan
senang mengganggu temannya. Oh, berarti yang bisa saya tangkap di sini muridnya Budian suka mengganggu temannya seperti itu ya Budian. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini nih, apa yang Budian harapkan? Saya harapkan Ananda Ali ini bisa fokus pada pembelajaran, fokus untuk bagaimana ke depannya. Jadi minimal tidak mengganggu temannya atau teman-teman yang lintas. Oke, berarti di sini Budian akan mencari solusi ya, bagaimana caranya supaya Ali ini tidak mengganggu temannya lagi ya. Benar Bu Ika, benar. Oke, berarti di sini solusi apa kira-kira yang Ibu Dian tawarkan agar murid Budian Ale ini tidak mengganggu temannya seperti itu? Saya punya solusi, cuman saya belum terapkan ya. Yang pertama rencananya saya ingin berkoordinasi dengan orang tua. Terus selanjutnya mungkin dari makanan. Saya lihat Ali itu senang makan snack-snack yang mengandung vitsin dan sebagainya. Karena bagi anak autis, memakan vitsin dan makanan-makanan ini cepat saja ini akan membuat dia aktif. Jadi seperti contohnya manusia normal, jika kita manusia normal memakai sabu-sabu, kita akan kita akan aktif. Misalnya kayak nyambung ya gini. Nah begitu juga bagi mereka anak-anak autis. Jadi ketika makan makanan cepat saji dan bervitsin dia akan aktif. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya terutama untuk membatasi makanannya. Mungkin jangan yang baik terigu dan sebagainya, mungkin pola makanan. Terus yang ketiga saya ingin memberikan tawaran kepada orang tuanya mungkin jadi terapi fokus utama. Baik, berarti solusi yang ditawarkan Budian di sini, Budian akan berkolaborasi dengan wali murid terkait dengan bagaimana caranya menjaga pola makan siswa itu sendiri ya, karena dari penjelasan Budian makanan bisa berpengaruh terhadap tingkah laku siswa itu sendiri. Nah, di sini kan Budian tadi menawarkan akan memberikan solusi dengan membawa siswa tersebut ke untuk diterapi. Hal itu bagaimana caranya Budian sampaikan ke wali murid? Insya Allah saya akan menyampaikan secara pribadi, secara pelan-pelan kepada wali murid. Kalaupun nanti butuh penjelasan, saya akan menggandeng rekan saya yang ahli di bidang anak-anak autis. Mungkin beliau akan menjelaskan lebih dalam kepada wali murid. Baik, berarti di sini Budian akan berkolaborasi selain dengan wali murid, akan berkolaborasi dengan sekretaris sejawat. Yang ingin saya tanyakan lagi Budian, dalam hal ini apakah kepala sekolah akan dilibatkan atau cuma sebatas dengan wali murid dan rekan sejawatnya Budian saja? Tentu saja akan dilibatkan karena peran kepala sekolah juga sangat penting. Jadi saya insya Allah akan melibatkan kepala sekolah untuk membantu memperkuat penjelasan saya kepada wali murid. Jadi selain penjelasan dari rekan sejawat saya, kepala sekolah pun akan memberikan penjelasan kepada wali murid. Baik Budian, berarti semua lini di sekolah dilibatkan ya. Nah, untuk penyampaiannya sendiri kepada wali murid ini Budian ya, apakah akan bersurat atau akan dipanggil wali muridnya untuk dijelaskan secara rinci atas solusi yang akan Budian terapkan tersebut terhadap anak? Insya Allah akan saya bertemu langsung karena bertemu langsung itu akan berbeda hasilnya dengan bersurat. Kebetulan wali murid selalu ada mengajar siswanya, jadi komunikasinya lebih intens. Jadi insya Allah akan saya kontrol apa aja yang dia makan, bagaimana perilakunya setiap hari perubahannya, dan jadwal terapinya bagaimana. Baik Budian, ini berarti kan Budian sudah melaksanakan ya, meskipun belum sepenuhnya, belum berkolaborasi dengan wali murid mungkin, belum melibatkan ahli terapi di sini, tetapi seenggaknya dari segi makanan Budian sudah mulai ngontrol ya. Nah, kalau dari segi keberhasilan ini Budian, kalau kita menggunakan rating 1 sampai 10, progresnya itu sudah sampai di angka berapa kira-kira Budian? Kalau ya benar seperti kata Ibu tadi, saya sudah menjalankan baru memperhatikan pola makan. Jadi sebelumnya saya memperhatikan hari ini dia makan apa, jadi saya tetap komunikasi sama orang tua apa yang dia makan hari ini. Jadi saya bisa menilai dari situ, ketika dia makan makanan
yang bervitsin dan cepat saja, keaktifannya itu mencapai 90%. Tapi kalau benar-benar ibunya memperhatikan makanannya, keaktifannya menurun menjadi 60%, bahkan bisa 50%. Berarti sekarang skalanya 5 Bu ya? Iya, benar. Nah, adakah keinginan Ibu untuk lebih meningkatkan lagi menjadi level yang lebih banyak seperti itu? Keinginan saya mungkin keburu-buru ibu di angka 8, minimal dia bisa mandiri, tidak mengganggu temannya, dan fokusnya benar-benar ya 80% lah. Dari namanya Budian bagus sekali ya menurut saya, harapannya Budian itu bagus sekali. Kira-kira untuk mencapai target angka 8 itu Budian, ada kendala nggak yang Budian alami? Kalau kendala sih masih karena apa? Misalnya di rumah, ibunya tidak akan bisa 100% mengontrol makanannya karena ibu berkegiatan. Seperti cerita itu, kadang dia itu misalnya ibunya lagi sholat atau lagi kegiatan, tapi mungkin 100% dijaga. Yang kadang ke rumah tetangga, masak mie langsung ke dapurnya tetangganya, ngambil makanan di kios tetangganya, jadi nggak bisa 100% kita kendalanya. Berarti balik lagi ya ke pengawasan orang tua terutama, karena anak-anak juga lebih banyak waktunya bersama orang tua. Baik Budian, saya rasa solusi yang Budian tawarkan tadi sudah luar biasa menurut saya, mulai dari Budian akan berkolaborasi dengan wali murid dan terkait dengan makanan dari anaknya itu sendiri, kemudian melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan melibatkan ahli terapi mungkin di sini nantinya. Saya berharap Budian bisa melakukan itu semua dengan dengan baik. Nah, kalau kita berbicara tentang rencana-rencana yang Ibu Dian sebutkan tadi, kira-kira untuk waktu bisa terpenuhinya semua nih, bisa berkolaborasi dengan semua ini berapa lama? Mungkin kalau butuh waktu ya sangat membutuhkan waktu yang panjang. Mungkin jangka pendeknya dulu saya butuh waktu mungkin 1 minggu untuk rencananya, tapi untuk menerapkannya mungkin jangka panjangnya 6 bulan. Jadi di situ akan saya perhatikan bagaimana perkembangannya, apakah solusinya sudah tepat atau belum, mungkin ya gitu. Berarti mengalir aja Budian ya, tetapi tentunya tetap dipantau Budian seperti itu ya. Ya. Baik Budian, menarik sekali ya obrolan kita hari ini. Saya sangat-sangat tertarik dan sangat antusias mendengar rencana aksi yang akan Budian terapkan. Saya berharap kedepannya Budian bisa menerapkan hal tersebut dengan baik. Satu lagi nih, pertanyaan terakhir Budian, dari omongan kita yang singkat ini, kira-kira apa nih yang Budian dapatkan? Alhamdulillah dengan obrolan kita hari ini, saya sedikit mendapatkan pencerahan, dan apa yang menjadi hati saya juga sudah bisa terbuka, karena saya bingung mau cerita ke siapa. Nah, obrolan ini saya dapat sedikit solusi. Terima kasih Bu Ida. Baik Budian, saya tunggu cerita selanjutnya Budian ya, karena terus terang saya tertarik sekali dengan permasalahan yang Budian hadapi. Saya sangat menunggu sekali nih bagaimana progres dari rencana aksi yang Budian tawarkan tadi. Saya tunggu ceritanya di pertemuan selanjutnya Budian ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ini jadi saya banyak mendapat ilmu di sini ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buka. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Budian. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Guru sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Bu Ika. Silakan Guru. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Pak Guru, tadi selama melakukan coaching bersama Budian, saya sudah melakukan kegiatan coaching tersebut dengan melakukan tahapan-tahapan dengan alur Tirta.
yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari jawabannya tersebut. Dari jawabannya tersebut muncul kata kunci, kemudian itu yang saya buat menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi. Baik, Bu Ika sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Bu Ika. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, mengidentifikasi permasalahan dari Kuci, kemudian Bu Ika juga sudah mengarahkan Kuci untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Ika sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Kuci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Ika dengan Kuci. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Bu Ika sudah mendengarkan aktif, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Untuk kedepannya, kira-kira Bu Ika kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Pak Guru, setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh itu adalah bagaimana memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, seperti itu Pak Guru. Baik, luar biasa Bu Ika. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Ika. Hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Ika. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Semoga tetap sehat dan semangat. Amin, ya Allah, semoga Pak Guru juga tetap sehat ya. Terima kasih. Terima kasih kembali.